semuanya, selamat datang lagi di channel aku Lauranyo. Di video kali ini aku tuh mau bagi pengalaman ke kalian. Gimana sih pengalaman aku ikut kartu prakerja. Kalau misalnya pun kalian ada pertanyaan-pertanyaan yang di luar konteks dari video aku mohon maaf banget dulu. Disclaimer, aku mungkin gak akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. But if you have any question, mungkin kalian bisa langsung ke websitenya Prakerja di prakerja.go.id, dan kalian juga bisa email CS-nya di info@prakerja.go.id. Oke, so langsung masuk ke videonya. Jadi pertama kali aku ikut prakerja itu di bulan April kalau nggak salah. Jadi kan aku udah mulai dirumahkan tuh akhir Maret. Jadi bulan April tuh ya udahlah lumayan kan ikut kelas pelatihan. Jadi pertama itu yang kalian lakuin adalah daftar dulu di prakerja, bikin account. Itu prosesnya lumayan agak lama, 1 mingguan kayaknya, karena setiap kali aku mau upload KTP dan KK itu selalu gimana sih, kayak ditolak gitu, kayak entah filenya yang tidak mendukung atau gimana. Jadi setelah itu nanti kalian akan ada pilihan nih, kalian masuk di gelombang yang mana. Nah, fotonya seperti ini kalau kalian mau lihat di sini fotonya. Jadi aku waktu itu ikut yang gelombang kedua, gelombang ketiga. Jadi aku pertama ikut gelombang kedua, ketolak, abis itu aku ke gelombang ketiga juga. Jadi pas kalian udah ada muncul tuh gelombangnya, kalian pilih bergabung kayak gitu. Nanti kalau misalnya udah kalian bergabung, nanti akan ada tampilan lagi seperti ini. Jadi kalian itu kartu prakerjanya sedang dievaluasi. Dievaluasi ini means kalian lolos di gelombang itu atau enggak. Oke, jadi waktu itu aku di gelombang kedua nggak keterima, gelombang ketiga juga aku nggak keterima. Akhirnya aku give up, aku udah nggak mau lanjut lagi. Sampai akhirnya bulan lalu, di bulan kayaknya akhir Juli, akhir Juli atau awal Agustus gitu, manajer aku nge-share di WhatsApp kerja. Jadi dibilang kalau misalnya prakerja ini buka gelombang lagi, karena setahu aku kemarin mampet maksudnya stop di gelombang 3, habis itu udah nggak buka lagi. Terus buka gelombang lagi, terus aku akhirnya join lagi. Jadi karena udah lama aku nggak buka account prakerja aku, jadi mereka minta verifikasi lagi. Aku verifikasi pakai kartu keluarga karena mereka mintanya nomor kakak. Setelah itu aku langsung masuk. Terus aku masuk lagi ke tampilan yang pilih gelombang yang mana. Jadi aku pilih gelombang keempat. Setelah aku pilih itu dievaluasi lagi. Oke, jadi aku mau bagi tips dulu ke kalian sebelum lanjut lagi ke video, maksudnya ke omongan aku selanjutnya. Kalau kalian ikut kartu prakerja ini, ada 2 tips yang kalian perlu ikutin. 1, itu rajin, dalam artian rajin ngecek dashboard prakerja kalian. Kenapa? Karena ada beberapa orang yang nggak dapat notifikasi kalau misalnya mereka itu entah udah lolos atau mereka nggak keterima atau mereka udah dapat kreditnya. Itu kadang nggak dapat notifikasi. Ada yang dapat notifikasi via SMS atau email, ada juga yang nggak dapat. Jadi mungkin jadiin masukin ke rutinitas kalian. Kayak pagi-pagi kan kalau kalian baru bangun tidur pasti kalian ngecek HP kan. Nah, alangkah baiknya kalian juga ngecek dashboard prakerja kalian. Jadi biar kalian tahu nih updatean prakerja kalian itu udah sampai level mana. Oke. Terus yang kedua itu adalah sabar. Ya, sabar guys. Jadi kenapa sih sabar? Soalnya yang pakai kartu prakerja ini ya nggak sedikit orang gitu loh, satu Indonesia yang pakai. Ya of course, jadinya sistemnya juga mengalami proses kelambatan, ada kendala dan segala macam. Sabar aja, pasti kalian akan melewati semua tahap-tahap yang ada di prakerja itu sendiri. Jadi setelah proses evaluasi itu, lalu muncul di dashboard aku seperti ini. Jadi aku tuh udah kayak gimana ya, 50-50 nih udah akan dapat kartu prakerja aku. Tapi ini belum seutuhnya aku dapat kartu prakerja karena kredit aku yang 1 juta itu belum turun. Jadi di tulisan kredit itu masih dalam proses kayak gitu. Nah, nunggu turunnya dana ini itu kalau nggak salah sekitar 7 harian, semingguan, karena aku ngecek kan tiap hari. Jadi aku kayak tahu gitu, semingguan aku baru dapat si kredit 1 juta ini. Setelah aku dapat kredit 1 juta ini, barulah kalian bisa beli kredit ini untuk kelas pelatihan yang kalian ingin ikutin. Kredit ini tidak bisa dicairkan ya, note, kredit ini tidak bisa dicairkan. Ini tuh istilahnya kalau kalian dikasih pulsa
ya kalian pakai aja, beli kuota atau beli paket internet atau paket SMS kayak gitu. Jadi kredit ini tuh dipakai untuk membeli kelas pelatihan yang kalian inginkan. Jadi kalian itu bisa beli kelas pelatihan ini tuh di platform yang ada di Indonesia, di e-commerce Indonesia. Contohnya ada di Tokopedia, di Bukalapak. Kalian itu bisa pilih kelas kalian di sana. Tapi kalau menurut aku lebih enak lewat Tokopedia sih, karena variasi kelasnya itu lebih banyak di situ. Karena Tokopedia juga kerjasama dengan platform-platform lainnya. Jadi setelah kalian dapat kredit 1 juta ini, aku tuh nggak langsung bisa beli kelas, karena kayak tiap mau proses transaksi di Tokopedia dibilang dari Tokopedia itu user tidak ditemukan, user tidak valid kayak gitu. Aku kayak wondering gitu, kok aneh sih, aku udah dapat kredit 1 juta tapi aku nggak bisa beli kelas kayak gitu kan. Terus aku sempat email CS-nya Prakerja, sempat nggak nyantol emailnya, kayaknya kayak ada kesalahan gitu. Pokoknya aku dapat notifikasi balik kalau email aku tuh error atau gimana. Sampai akhirnya mereka bales dan mereka bilang ya kayak ada traffic aja antara Tokopedia dan Prakerja, karena saking banyaknya orang yang beli kelas jadinya aku nggak bisa beli kelas kayak gitu. Terus dia bilang keep trying, nanti pasti bisa kok. Sampai akhirnya aku coba dan ini aku tunjukin ke kalian contoh di screenshot aku. Jadi di screenshot ini di tanggal berapa ya? Oke, jadi aku terima kredit itu 20 Agustus. Terima kredit itu 20 Agustus dan aku baru bisa beli kelas itu di 23 Agustus. Jadi 3 hari kemudian baru aku bisa beli kelas. Oke. Jadi aku beli kelas yang dari platform Skill Academy. Aku pilih yang produktivitas dengan belajar Excel gitu. Jadi aku beli itu. Tips lagi buat kalian, kalau misalnya kalian baru mau pilih kelas pertama kalian, usahain pilih kelas yang gampang guys. Kenapa? Karena nanti itu akan ada ujiannya. Jadi kalau misalnya kalian pilih kelas yang susah, terus pas di ujian kalian nggak bisa jawab, terus kalian nggak 100 nih nilainya, kalian harus remedi lagi kayak gitu. Karena kalau misalnya kalian tidak menyelesaikan kelas kalian tidak bisa mendapatkan sertifikat kayak gitu. Oke, lanjut. Aku pilih yang itu, jadi aku ikut kelas segala macem. Kelasnya itu bisa kalian buka kapan aja, jadi nggak ada tuntutan kalian tuh harus menyelesaikan kelasnya tuh dalam waktu 3 hari atau dalam waktu 2 hari, itu enggak. Karena kelasnya itu ya online, jadi udah kayak ke-save datanya di Skill Academy dan itu berupa video, jadi kalian bisa buka itu kapan aja. Jadi yang menentukan progres kelas kalian itu adalah kalian sendiri. Kalau misalnya kalian pengen cepet-cepet kelarin kelasnya ya bisa aja, kalau kalian mau seharian itu kelar bisa. Tapi kalau misalnya kalian memang lagi nyambi, kalian ada online shop atau kalian lagi ada kerja sampingan, ya kalian bisa dalam sehari itu buka sekali kayak gitu. Jadi pokoknya setelah kalian menyelesaikan kelas itu, nanti akan ada examination-nya, ujian akhirnya. Nanti ujian akhirnya itu yang menentukan nilai kalian dan sertifikat kalian. Nah, kebetulan ujian aku waktu itu dapat 100, jadi sertifikat aku langsung turun. Nah, setelah itu belum selesai nih tahapnya. Jadi setelah ujian itu kalian harus ikut yang namanya webinar atau web seminar. Webinar ini akan diadain sama si Skill Academy-nya. Nanti kalian bisa pilih jadwal yang mereka punya. Terus kalian tinggal booking, maksudnya bikin appointment di webinar kalian. Habis itu kalian harus punya account Zoom. Tips lainnya, usahain account Zoom kalian sama account Skill Academy kalian itu emailnya sama. Kenapa? Karena aku kayak kemarin tuh pas ikut webinar ngelihat komen-komen orang-orang gitu. Kan pas kalian ikut webinar itu kehadiran kalian menentukan juga untuk ini kan pencairan sertifikat kalian. Jadi Skill Academy itu melihat kehadiran kalian itu dengan email yang dipakai di Zoom kalian, match apa enggak sama email yang kalian pakai di Skill Academy kayak gitu. Jadi usahain kalau pas kalian baru daftar Skill Academy, karena kalau kalian mau ikut kelas di Skill Academy kalian harus bikin member, maksudnya account juga kan. Usahain emailnya itu sama dengan email yang di Zoom kalian, karena nanti webinarnya pakai Zoom kayak gitu. Nanti setelah itu proses kehadiran kalian itu akan diverifikasi 1 kali 24 jam. Jadi waktu itu aku ikut kelas yang jam berapa ya? Jam 8 malam. Jadi besokannya jam 8 malam baru aku diverifikasi kalau aku sudah menyelesaikan webinar aku. Nah setelah itu baru sertifikat aku turun. Nanti dari Skill Academy akan ngasih kayak newsletter gitu, short letter gitu ke kalian yang memberitahukan kalau
proses pencairan sertifikat ini sampai ke dashboard prakerja itu akan ada beberapa tahap. Jadi karena aku beli kelas aku itu dari Tokopedia, nah dari Skill Academy ini akan mengirimkan si sertifikat yang aku udah dapat dari Skill Academy itu ke Tokopedia dulu, oke? Jadi dari Tokopedia nanti sertifikatnya itu baru dikirim ke dashboard prakerja kalian. Jadi selama kalian belum melihat ada sertifikat yang muncul di dashboard prakerja kalian, means kelas kalian yang kalian ambil sebelumnya itu masih aktif statusnya. Even kalian udah ujian, even kalian udah webinar, even kalian udah dapat sertifikat di platform yang kalian ikutin. Jadi selama itu sertifikatnya belum muncul di dashboard prakerja, kelas kalian statusnya masih aktif. Means kalian nggak bisa ikut pelatihan yang lainnya. Jadi kalian harus nunggu dulu sampai kelas itu statusnya nonaktif, baru kalian bisa beli kelas baru lagi untuk mengikuti pelatihan yang kalian inginkan. Kayak gitu. Jadi itu prosesnya kalau nggak salah 7 kali 24 jam hari kerja ya. 7 hari 24 jam hari kerja. Jadi ya itu seperti yang tadi aku bilang, rajin dan sabar. Jadi kalian harus tetap rajin ngecek dashboard prakerja kalian tiap pagi udah muncul apa belum. Terus kalian juga harus ngasih rating ke Skill Academy sama ke Tokopedia. Kalau misalnya kalian nggak ngasih rating, sertifikat kalian nggak akan muncul di dashboard prakerja. Agak jelimet ini pokoknya. Jadi ya gitu. Nanti setelah kalian sudah menyelesaikan semuanya, aku kalau nggak salah terima sertifikat aku di tanggal berapa ya? Kalau nggak salah aku terima sertifikat aku itu di tanggal 5 September deh, baru-baru ini. Jadi aku selesai kelas itu kemarin tanggal 31 Agustus yang di Skill Academy. Aku udah selesai webinar, ujian, kelas, udah isi rating di Tokopedia, di Skill Academy, beres. Terus sertifikat aku muncul di dashboard prakerja itu tanggal 5 September. Nah, saat sertifikat kalian muncul di dashboard prakerja, otomatis status kelas yang kalian ikutin, yang aku ikutin kemarin di Skill Academy itu jadi tidak aktif. Jadi saat itulah kalian akan mendapatkan jadwal kapan insentif kalian akan cair. Ya, jadi kalau misalnya kalian ikut kartu prakerja ini, ikut pelatihan kartu prakerja, ikut satu kelas aja yang di awal, itu akan menentukan kalian dapat insentif atau enggak. Of course kalian harus lulus dulu kelasnya. Kalau misalnya kalian nggak lulus ya nggak bisa dapat insentif. Jadi insentifnya ini itu 600.000 kalian akan dapat selama 4 bulan. Terus nanti juga akan ada survei selama 3 kali. Nah, sekali surveinya ini akan dihargai 50.000. Kalau yang kemarin di Skill Academy aku ngasih survei itu 50.000-nya tuh berupa pulsa. Jadi mungkin di platform lain bisa berupa uang atau gimana, aku juga nggak tahu ya. Jadi aku udah dapat jadwal kapan insentif aku akan masuk. Jadi di sini aku tuh dapet di bulan September, Oktober, November, dan Desember. Nah, aku sempat ngeliat di YouTube orang lain juga, katanya walaupun mereka udah pasang kayak kapan sih kalian akan terima insentifnya di bulan tersebut. Kayak contoh di sini kan aku udah dikasih date-nya tuh 9 September, 9 Oktober, 8 November, 8 Desember, ya kan? Nah, itu tuh bisa molor juga. Jadi bisa molor 3 hari dari jadwal yang udah mereka kasih. Jadi balik lagi, sabar, oke? Terus jangan lupa juga untuk nyambungin kartu prakerja kalian sama rekening bank kalian. Insentif kalian akan langsung ditransfer ke rekening kalian masing-masing. Jadi kayak gitu ya. So ya, ini sih so far pengalaman aku ikut kelas prakerja. Kelasnya bener-bener fun banget, membantu banget, apalagi buat kalian yang belum pernah ikut pelatihan kelas-kelas yang kayak seperti digital marketing, habis itu kayak gimana sih cara membuka online shop, terus gimana sih caranya bikin masker kain dan cara yang mempromosikan saat pandemi kayak seperti gini gitu. Itu tuh bener-bener berguna banget. Jadi kalau kalian masih dalam tahap proses untuk mendapatkan kartu prakerja, semangat guys, kalian pasti akan dapat. Yang penting sabar dan jangan lupa dicek terus tiap hari. Dan kalau kalian yang belum ikut kartu prakerja ini, kalian bisa coba untuk ikut karena
pelatihannya itu bener-bener bagus banget, dan pelatihannya itu bakal bermanfaat banget buat karir kalian nanti in the future. So yeah, that's all about my video today. It's all about my experience with Kartu Prakerja. Semoga video ini membantu. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan di luar konteks video aku mohon maaf banget, aku mungkin gak akan bisa jawab, but you guys can email the customer service. Itu emailnya di info@prakerja.co.id. So yeah, thank you for watching and see you on my next video. Bye guys!